Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang persiapan untuk proses furing. Yang perlu disiapkan tentu saja tas rajut, kain. Ini saya nggak pakai warna senada untuk latihan saja. Lalu kertas ini untuk resleting dalam. Kalau misalkan menginginkan ada kantong dalamnya ya. Ini panjangnya 22 cm. Lalu saya beri jarak 2 cm kanan, 2 cm kiri. Jadi hasilnya ini hanya 18 cm. Lalu diberi ini penanda 1 cm, 1 cm. Ini untuk proses nanti jahit segitiganya. Kertas bekas juga nggak apa-apa, terserah saja. Ini kapur, lalu resleting. Ini untuk resleting dalam, nanti ke sini ya, kepala resleting. Ini gunting kain, lalu penggaris. Lalu ini bukan minyak telon ya, ini lem. Lemnya ditaruh di sini. Ini lem untuk nempelin si kertasnya itu nanti ke kain. Udah, ini sekarang mulai proses pengukuran dulu ya. Siapkan kain yang untuk dipakai proses furing. Ini kainnya harus ditekuk 2. Ya, ditekuk 2 ya. Nih, tekuk 2. Nah, ini siapkan jarum pentul untuk ini supaya nggak gerak nih. Tuh bagian atas. Nih bagian atas, bagian samping ini sudah saya pentul. Samping kanan, samping kiri. Nah, ini letakkan ke kain. Ini sisanya sayang ya, jadi dipaskan saja, sesuaikan dengan ukurannya. Ini mepet persis mepet di batas bawah kain yang terlipat ini, di sini persis. Lalu di bagian atas boleh disisakan 2 cm, boleh 2,5 cm ya, seperti ini. Jangan terlalu banyak, sisanya mubazir ya. Usahakan biarkan apa adanya dia. Nah, ini tertata seperti ini, makanya saya bilang saya suruh kasih jarum pentul supaya dia anteng. Ya, supaya anteng, supaya diem bagian mulut atasnya, supaya memudahkan proses ini pengukuran. Nah, udah seperti ini ya. Ini sisakan 2,5 cm di bagian kiri dan kanan. Sekarang mulai kita menggaris, menandai dengan kapur di bagian sini ya, persis di bagian terluar nih ya, di bagian terluar sini ditandain, kasih garis sedikit aja nih, seperti ini ya, kasih garis sedikit. Lalu yang ini pun juga nih, sambil ditekan gini, ini digaris tuh. Kalau penggaris kalau kapur Jepang dia tajam nyata itunya ya. Udah, lalu bagian atas nih ya, ini kan garis nih ya, nih garis bibir atas. Nih garis bibir atas, kita garis turun 0,5 cm saja, karena ini kan tanpa resleting atas ya, jadi turunkan 0,5 cm dari garis atas, ditandain. Nah, ditandain seperti ini ya, diberi garis seperti itu. Sekarang turunkan dari garis ini ke bawah kurang lebihnya 5 cm untuk kantong dalamnya, kurang lebihnya 5 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada garis atas untuk bibir atas, nanti proses kain di atas ditekuk, ini proses untuk resleting dalam. Nah, sekarang untuk proses lekuknya ini dari garis ini nih ya, dari garis ini ya, ini
proses penjahitan. Nah, jangan dibikin lekuk seperti itu, nanti kan ada jahit siku. Nah, ini kurang lebihnya, ini jaraknya saya bikin 1,5 cm. Ini nanti proses guntingnya di sini. Nah, ini pakai garis siku supaya benar-benar dia posisinya lurus. Ini saya luruskan dulu, ini seperti ini lurus. Ini ya, seperti ini. Ini proses ini ya, proses potong kain. Yang ini garis kedua, ini garis potong kain. Nah, garis potong kain ini berdasarkan sesuai dengan lekukan tas. Ini sesuai lekukan tas cara potong kainnya. Nah, kalau garis yang kedua ini, garis proses jahit nanti. Proses jahitan nanti, jahitan furingnya nanti di garis kedua ini. Udah ya, kanan dan kiri nanti bisa disamakan. Saat proses pemotongan nanti ya, kan bisa ditekuk jadi dua, nanti disamakan lekukannya. Seperti itu ya. Udah, ini bagian kanan kiri udah selesai. Seperti ini. Ini jaraknya 1,5 cm saja. Jangan terlalu lebar, nggak apa-apa. Itu pun juga sama. Kalau ini kan sudah ada lebihnya ya. Ini lebihnya segini. Saya biarkan lebih seperti ini. Ini bukan garis potong ya, jangan. Ini bukan garis potong. Karena ini udah di bagian samping. Nanti yang dipotong yang ini saja, yang lekuk ini. Ini yang lekuk ini saja yang dipotong nanti. Kesinikan. Nah, nanti kesinikan. Nah, motongnya ke sini. Dah seperti itu ya. Kalau ini sesuai, ini garis potongnya yang ini nanti kita potong. Sekarang boleh diambil tasnya. Kita beri bantuan garis untuk yang tadi, garis yang atas ya. Nih garis atas ditandain dulu. Ini kan penggaris siku ya, jadi udah pasti nih, pasti lurus ininya. Lalu ini kainnya disibak seperti ini. Ini di garis tuh, jadi dia ngejiplak di bagian sisi bawah dan sisi atas. Nih saya kasih lihat ya, tuh ngejiplak di bagian kedua sisi. Nah, ini nanti untuk proses tekukan, untuk proses mulut atasnya nanti kejahit ke tasnya. Sekarang garis kedua ini garis posisi resleting. Ini saya luruskan, saya ambil tengah. Di sini saya beri tanda di tengah. Ini saya garis. Ya. Saya beri tanda. Nah, seperti ini ya. Udah selesai. Sekarang kita proses potong. Ya, potong di garis yang kedua ini. Ini tidak ya, potongnya dari sini. Nih, motongnya yang ini. Ini jangan dipotong karena ini garis jahitan. Garis kampuh istilahnya ya, garis kampuh. Nah, ini yang dipotong. Nah, kalau misalkan tidak sama ya, antara situ kanan kirinya tidak sama, bisa nah gini kan, kita samakan. Ini kan karena tadi ini lebih besar ya bagian sini ya, kita samakan 1,5 cm. 1,5 cm ya. Sekarang kita proses untuk pengeleman ini ya, dilem ya, seperti ini ya, lemnya diratakan tuh, tertutup semua. Nih diginikan, diratakan. Nah, lalu ini ada garisnya dipaskan dengan garis itu ya.
tertempel, dibagi dua seperti ini, ditekuk dua, ambil gunting yang untuk kertas, dah dibelah dua dulu, dipotong sisi tengah dulu ya seperti ini, terus dipotong sampai lalu buat segitiga. Nih, kalau saya udah kira-kira saja, ini kurang lebihnya nanti jaraknya 1 cm. Nih, seperti ini hasilnya, ditekuk ya. Gini ya, lanjutkan, lakukan sama dengan sisi satunya. Nah, udah gini ya. Lalu udah selesai, udah jadi nih ya, ini ya udah selesai. Ini bentuknya kayak gini, nih tuh bentuknya kayak gini ya, setengah lingkaran. Udah selesai. Ini jarum pentulnya jangan dilepas dulu, kita potong untuk proses bagian atasnya ya, untuk lekukan atas. Ini 1,5 cm ya, kurang lebihnya dari sini ya, pinggir sini 1,5 cm. Kita garis gini aja, nih garis gini tuh ya, sesuai lekukan itu ya. Ya, seperti itu. Nah, begitu ya. Seperti ini ya hasilnya ya. Jadi atasnya melengkung juga, sesuai dengan lengkungan si tasnya. Sekarang kita potong untuk kantong resleting dalamnya. Nah, untuk kantong resleting dalam tadi, ini kan ukurannya hanya segini ya, nih pendek, jadi kurang lebihnya hanya 12 sentian ini. Nah, ini sisakan kanan kirinya itu 2 cm minimal itu. Nah, segini ya, ini segini sesuai dengan lebar si resletingnya. Udah dipotong. Nah, ini ukurannya, panjangnya sini 22. Kalau tingginya sesuaikan aja dengan ukuran tasnya ya. Nah, ini yang asli milik si tasnya, kemarin saya sudah uji coba. Ini hasilnya setengah lingkaran seperti ini. Ini ya, ini untuk kantong dalamnya. Nah, sekarang mari kita proses menjahit. Nah, pertama kita jahit dulu untuk resleting dalamnya ya. Ini dibelah dua seperti ini. Ini ya, ini jahit. Ini sepatunya, karena sering jahitnya tebel-tebel, jadi lebih nyaman pakai sepatu plastik seperti ini. Jadi dia jalannya bisa mulus, enak kalau ke rajutan. Sudah bagian satu. Lalu satunya lagi sama ya, nih giginya ke bawah,
Ini posisi atas, posisi bagus, kain bagus. Ini kain buruknya di bawah ya. Posisi kain bagus, gigi eratnya menghadap ke bawah seperti ini. Nah sudah. Nah ini ditekan-tekan gini supaya rapi. Nah makanya pilih kain yang bisa diatur, kain-kain yang kaku, yang agak kaku gitu ya. Jangan kain-kain seperti satin, itu kan kain-kain yang lembek, jadi dia nggak bisa diatur, nggak bisa seperti ini nih. Jadi kalau kain-kain yang tipis, yang lembek gitu, dia susah diatur. Pilih kain yang mudah diatur, seperti katun, boleh katun. Lalu saya biasa pakai kain peles, haputai, itu kain untuk kain dekorasi. Coba ke toko kain, nanti cari kain peles atau haputai. Nah udah ya, kedua sisi sudah terjahit seperti ini ya. Nih ini enak kainnya, ditekan-tekan dia udah langsung mau rapi ya, udah mau lurus tanpa kita jahit tindih lagi. Kalau mau dijahit tindih lagi di top stitch itu ya, namanya istilahnya top stitch, boleh, nggak apa-apa. Nih di top stitch ya, supaya nggak keangkat-angkat gitu maksudnya kan saat nanti resleting gerak. Nah udah ya, sekarang jahit ke badan tasnya, ke badan furingnya, bukan badan tas. Ini ke badan furingnya. Ini posisi seperti ini ya, yang nampak bagus di belakang. Ini diluruskan, ini dilebihkan nih seperti ini, kurang lebihnya kan 2 cm ya, tadi kita lebihkan hanya 2 cm bagian kanan, bagian kiri pun 2 cm. Ini seperti ini ya. Nah begini ya, lebih 2 cm kanan, lebih 2 cm kiri. Ini saya bantu, saya pakai klip. Ya, ini supaya diem aja, jadi dia nggak gerak-gerak lagi saat kita nanti memposisikan ke mesin jahitnya. Membantu saja supaya nggak gerak-gerak. Nah ini saatnya proses jahit ya. Nih kurang lebihnya jaraknya segini ya, kurang dari setengah senti. Nah ini dijahit mundur supaya mengunci di bagian awal. Ini boleh dilepas klipnya. Lanjutkan. Nah di bagian akhiran juga harus dijahit mundur ya, jahit bolak-balik maksudnya. Nah supaya mengunci rapi. Dah. Ini bagian ini ya, bagian awalan jahit kunci, bagian akhiran pun juga jahit kunci seperti ini ya. Nah sekarang masukkan kepala resletingnya. Nah ini udah dirapikan, digunting satu ruas gigi rednya itu ya. Coba lagi. Pasti kalau udah terbiasa akan terasa kok. Nah tuh kan ada bunyi krek. Nih ya, nih udah masuk. Nah kan jadi mudah masuknya. Ini di los dulu, keluarkan biar dia ngunci semua nih rednya. Nih lepaskan, tuh lepas, masukkan kembali. Nih ya, seperti ini, posisikan di tengah. Nah sekarang kita jahit lagi. Nah ini jahit dari sini ke sana, balik lagi ke sini ya, jahit mengotak.
Ingat ya, awalan harus dijahit kunci. Nih, jahit kunci. Kena kepala nggak bisa lewat, nanti jahitannya jadi loncat ya. Arahkan dulu. Udah, kita lanjut lagi jahit. Di bagian akhiran harus jahit bolak-balik. Kalau saya jahitnya sampai 3 kali supaya kuat di bagian pinggiran sini. Udah selesai. Sekarang kita jahit yang ini ya, kain dalamnya. Ini kan masih lubang nih. Ini masih lubang. Kita jahit ya dari atas sini jahit bolak-balik. Nah, sampai di sini juga jahit bolak-balik ya. Satunya dari mulai bawah ke atas, kebalik. Nah ya, ini rapi-rapikan sisa-sisa jahitan. Udah selesai. Nah, udah, ini udah selesai ya. Sekarang kita proses. Ini nggak saya kasih kantong ya. Biasanya kan resleting sepasang dengan kantong. Tapi karena tasnya itu kan tanpa pengaman resleting atas, jadi kalau ada isinya di sini kantongnya tanpa pengaman, kantongnya terbuka, mungkin nggak aman ya isinya. Jadi saya kasih kantong yang resleting dalam saja, satu saja. Nah, ini dirapikan, ini disejajarkan. Boleh pakai pentul, tapi saya nggak suka pakai pentul, suka ketusuk tangannya. Nah, ini rapikan dulu, kita jahit. Jahitnya jahit lurus ya. Nih jahitnya jahit lurus ini. Bukan jahit dari sini ke sini ya. Ini kan nanti bukaan untuk tasnya. Kalau ini kejahit nanti nggak ada bukaannya. Nah, jadi jahitnya lurus. Ini ya, lurus dari atas ke sini. Ini ya, ini saya hanya bantu garis kecil aja. Ini ke sini, nanti jahit ke sini ya. Nih, seperti ini ya. Ngikutin tadi ya yang pola pensil. Udah, nih. Lalu proses jahit siku. Nah, untuk alasnya dihitung ya, diukur ya. Lebarnya berapa, sesuaikan dengan hasilnya. Ini hanya 7 cm ya, ini hanya 7 cm. Ini sudutnya ditekuk 2 nih ya. Ini tasnya nih kan, tasnya dibelah gini ya, dibelah 2 gini. Ini sudutnya, ini kita ukur 7 cm. Ini ya, diukur 7 cm. Ini saya kasih tanda gini ya. Nih. Nah, ini dijahit. Nih, seperti ini ya, jahit kunci, awalan dan akhiran. Sama untuk sisi satunya, sini ya, dibelah 2. Ini diukur 7 cm.
ini sisanya digunting. Kan nggak enak nanti ada sisa ini, nanti muncul nongol di tasnya kan lubang-lubang ya. Udah selesai. Sekarang ini proses untuk pemasangan itu dulu ya, magnetnya, sebelum proses jahit. Nah, ini yang tadi ada garis atas. Nah, ini garis atasnya fungsinya untuk tekukan menempel ke tas rajutnya. Nah, jadi digini-gini kan, nggak perlu pakai setrika kalau kainnya udah kain kaku ya. Ini juga, ini kan tadi hanya diberi jarak 1,5 cm. Ini juga 1,5 cm, ditekuk seperti ini. Ini ya, nih ditekuk. Nah, ini nanti akan ngikutin tasnya nih, lekuannya ini ya. Nah, sekarang proses untuk jahit magnetnya dulu di tengah sini ya, sebentar. Ini yang sudah dijahit seperti ini ya. Fungsinya ada bahan tambahan ini supaya nggak langsung tertarik oleh kain gitu ya. Ini ditempelkan. Ini kan garis atas ini ya, garis tekukan untuk proses menjahit. Jadi kurang lebihnya turun 1 cm karena nanti bagian sepatu itu, jadi bagian sepatu mesin jahit masih bisa lewat ya. Di jarak 1 cm ke bawah. Nah, sekarang diukur untuk mulut atas si tasnya ya. Nih. Sebelum nanti jahit ke sini supaya pas nanti masuk ke sininya. Jadi proses lingkaran mulut atas ini harus sama dengan lingkaran mulut si innernya ya kan. Nih, mulutnya ini, lebarnya ini harus sama dengan lebar si tasnya. Jadi ini dipipihkan saja seperti ini. Ini ukurnya dari sini ke sini aja. Ini kan sama aja kalau melingkar diameter dengan ditekuk 2 gini ya. Ini paskan di ini ya, di pinggir, dipaskan pinggir sini. Ini kurang lebihnya 29 cm ya. Ukurnya di lubangnya ya, bukan di pinggir rajutannya, lubang ya. Jadi seperti ini ukurnya ya. Ini 29 cm. Jadi yang ini juga harus 29 cm. Diukur, ambil lurusnya saja seperti ini. Ini ya, nih. Saya beri tanda dulu. Ya, seperti ini ya, 29 cm. Ini saya beri tanda di sini. Nih, garis kecil aja. Nah, ini ya, sudah diberi garis tanda. Nah, ini nanti ini dijahit lagi. Ini kan proses jahitannya masih lurus gini ya. Nah, ini nanti dijahit supaya mulutnya hanya selebar ini. Nih, nanti dijahit lagi dari sini. Ini kan aja nih, di sini ya. Luruskan ke sini. Kurang lebihnya ya jarak 1 cm saja seperti ini ya. Udah seperti ini ya jahitannya. Nih, hanya 1 cm saja. Nih, seperti ini. Sekarang langkah selanjutnya, siapkan klip ya. Siapkan klip untuk nanti ngeklip kain dengan kerajutannya. Nah, ini ditandain dulu bagian pinggir. Diluruskan talinya ini ya. Tuh, talinya lurus. Lalu diginikan. Diberi penanda. Nah, nih kainnya. Pertama, biasanya kalau saya dari bagian pinggir dulu, dari jahitan pinggir dulu. Ini kurang lebih tadi kan motongnya hanya 1,5 cm ya.
kampuhnya. Kampuh itu jarak untuk sisa kain untuk proses jahit. Nah, ini seperti ini, kurang lebih 1,5 cm saja. Ditekan begini, masukkan. Oh iya, lupa, busa ati diukur sesuai ukuran alas ya. Misalkan ini ukuran alas 7 kali 30, ya potong 7 kali 30. Tapi saya kurangin sedikit, saya kurangin 1 cm karena ini kan ini naik ke atas ya, naik ke atas gini. Jadi supaya di bagian atas ini ya biar bulat aja gitu. Ini kain masuk. Ini dipaskan di sini. Tuh jahitan dipaskan dengan penanda. Nah, udah cukup. Ini alhamdulillah sudah pas ya. Nih pas ukurannya. Mulutnya pas, mulut kain innernya pas dengan mulut rajutannya. Nah, udah saatnya, kalau udah pas, saatnya boleh kita proses penjahitan keliling. Tapi kalau misalkan masih longgar, boleh nanti di bagian samping sini tadi dijahit lagi sampai nanti ukurannya harus pas. Nih, alhamdulillah sudah selesai ya. Nih saya kasih lihat ya, tuh ya, nggak nampak benang jahitnya. Nih jahitannya, nih nggak nampak ya. Kalau benangnya sewarna, benang jahitnya sewarna, jadi dia nggak nampak dari luar sini rapi. Seperti itu ya. Ini bagian pinggirnya. Saya biasa jarak jahitannya di nomor 3. Kalau 2,5 terlalu kecil, karena ini kan jahit kerajutan ya. Kalau terlalu kecil nanti dia malah susah gerak. Saya biasa jarak jejak jahitannya nomor 3. Ini seperti ini ya, pelan-pelan saja supaya hasilnya rapi, tidak berkerut-kerut seperti ini ya. Nah alhamdulillah sudah selesai. Ini nampak dalamnya, karena atasnya kan menggelembung, jadi emang ada nampak kendor-kendor sedikit, tapi padahal ini sebenarnya nggak kendor karena emang tasnya kan tas menggelembung gitu ya, gelembung di bagian bawah, besar di bagian bawah, mengecil di bagian atas. Tuh seperti itu ya. Kalau bawahnya kita kecilkan juga nanti malah tidak sesuai dengan ruang tasnya. Nih kan ke arah sana dia pas. Tuh. Jadi ini nanti muatnya juga lumayan banyak ini karena lebar di bagian bawahnya. Tuh ya. Alhamdulillah udah selesai. Ini diginikan. Selesai, bisa dipakai. Kalau ingin tambah magnet atau kancing juga boleh di bagian pinggir sini ya. Udah selesai. Semoga semuanya berhasil ya. Assalamualaikum.